Hai, kenalin buat yang belum kenal, nama aku Riko. Dan di video kali ini aku bakal sharing lagi ke kalian tips diet untuk pelajar ataupun mahasiswa bebas. Mari kita bahas. Oke, sebelumnya terima kasih banget sudah klik video ini. Dan teman-teman semua yang belum nonton video aku sebelum-sebelumnya, boleh banget buat dicek dulu karena videonya cukup terhubung mungkin ya. Jadi teman-teman bisa nonton video itu dulu baru kembali lagi ke sini. Thank you. Oke, kita langsung masuk aja tips diet untuk pelajar ataupun mahasiswa. Yang pertama, biasakan untuk membawa bekal dari rumah. Dengan membawa bekal, teman-teman bisa lebih mengatur berapa sih nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuh atau porsi harian teman-teman semua. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, ini berapa ya kalorinya, karena teman-teman sudah membawa bekal dari rumah. Dan ini tentunya lebih sehat karena teman-teman semua udah bisa ngatur dari rumah, masak sendiri dari rumah, tahu cara masaknya dan tentunya enak. Oh ya, dan jangan lupa dalam bekal ini harus ada karbohidratnya. Teman-teman bisa masukin nasi merah, nasi putih, nasi coklat, kentang, ubi ataupun apapun itu karbohidrat. Masukin juga proteinnya, bisa dari daging, sayuran dan lain-lain. Serat, mineral, lemak, baik lemak tidak juga nggak apa-apa, boleh. Lemak itu perlu banget karena buat energi kita. Dan buah-buahan sebagai cemilannya, bisa banget. 2. Beritahu teman Anda bahwa Anda sedang diet. Ini penting banget karena kalau kalian bisa ngasih tahu teman kalian, siapa tahu teman kalian bisa lebih ngasih masukan, atau mungkin teman kalian sudah pernah diet juga sebelumnya, bisa saling sharing, atau mungkin teman kalian juga mau diet, bisa buat bareng. Karena kalau ada teman buat diet bareng itu biasanya lebih enak karena olahraganya bisa barengan, terus ngatur makan, ngatur olahraganya dan lainnya bisa barengan juga gitu. Dan juga ini juga menjadi acuan buat kalian bahwa ketika kalian sedang jalan atau nongkrong gitu, kalian sudah tahu gitu, oh ketika aku nongkrong mungkin misalnya ke kopi atau kemana gitu, kalian sudah tahu ada makanan memang harus tidak kalian makan. Dan kalian sudah siap-siap nih, oke aku ikut nongkrong aja nih, minumnya misalnya tetap air putih atau gimana gitu. Dan kalian jangan tergoda, kalaupun mereka makannya itu ya udah, kalian cukup mungkin bawa bekal kah, tapi nggak mungkin juga kan bawa bekal ke mana gitu kan, kayak masa ke restoran bawa bekal kan nggak mungkin kan ya. Tapi nggak apa-apa, sekali-sekali kalian boleh, misalnya pas hari kalian cheating day, boleh banget buat ikut teman-teman kalian gitu buat makan bareng di sana, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di sekolah doang gitu, di sekolah aja, kalian bisa banget buat bawa bekal kayak yang pertama tadi. Yang ketiga, simpan duit saku kalian buat membeli buah. Ya, kalian sudah tahu lah, buah ini sehat banget buat tubuh dan pastinya banyak vitamin dan isi-isiannya yang protein-proteinnya tuh buat cukupi kebutuhan nutrisi per hari kalian gitu. Dan juga buah ini bisa buat menahan rasa lapar kalian, seperti buah pisang ataupun alpukat. Ya, kalian catat itu 2 buah itu, karena ketika aku diet dulu itu aku juga konsumsi 2 buah itu. Dan lumayan buat mengenyangkan untuk sampai ke sore misalnya. Jadi misalnya kalian makan jam 12, bisa makan jam 3 dan tahan buat sampai jam 6 gitu. Jadi kalian udah lapar lumayan tuh 3 jaman gitu. Ntar jam 6 makan lagi. Yang keempat, jangan tergoda kalau teman-teman kalian sedang jajan yang tidak sehat. Ya, ini sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing, karena kalau kalian sudah punya niatan dan rasa ingin kurus ataupun rasa ingin hidup lebih sehat, ya sudah seharusnya kalian menghindari makanan itu gitu. Jadi kalaupun teman-teman kalian makan yang memang seharusnya tidak kalian makan atau kalian hindari saat itu gitu, ya kalian jangan tergoda. Cukup bilang, ya terima kasih gitu, aku sedang diet. Cukup bilang gitu, atau ndak dulu deh, aku masih dalam program diet nih gitu. Ya jangan sampai kalian tuh pengen banget gitu. Boleh tapi jangan gitu, kalau bisa jangan. Karena ya itu bakal merusak program diet kalian. Kalian perlu konsistenkan dulu, bener-bener konsisten, dan itu harus jadi habit kalian dulu gitu. Sampai nanti di titik dimana oke, ini udah jadi habit, udah jadi kebiasaan. Nah, sewaktu-waktu kalian pengen, boleh, nggak apa-apa, sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu, kayak Indomie misalnya, nggak apa-apa, boleh banget buat dimakan, tapi jangan sering-sering gitu. Oke, yang kelima, kurangin minum manis, atau kalau bisa nanti dulu deh, atau hilangkan dulu deh gitu. Oke, buat informasi teman-teman aja, ini aku sedikit sambil baca ya. Dilansir dari Healthline, kelebihan konsumsi gula itu dapat menyebabkan gemuk atau obesitas, karena tingginya kalori menawarkan sedikit nutrisi. Jadi kalorinya itu dalam gula tuh tinggi, tapi nutrisi untuk kebutuhan teman-teman dalam tubuh itu sedikit gitu. Misalnya
Misalnya 2 sendok makan atau sekitar 30 ml itu dapat mengandung sekitar 120 kalori hanya dari karbohidrat saja. Dan gula yang ditambahkan itu seringkali disebut kalori kosong karena kadar kalorinya yang relatif tinggi tapi tidak mengandung nutrisi seperti vitamin, mineral, protein, lemak, dan serat, dan masih banyak lagi yang dibutuhkan seharusnya untuk tubuh gitu. Jadi ya sebenarnya gula itu butuh buat naikin dopamin kita, buat naikin gula darah kita gitu, buat meningkatkan rasa semangat kita gitu, buat energi juga. Tapi di sini konteksnya adalah jangan terlalu berlebihan atau jangan kebanyakan. Karena masih banyak teman-teman pasti, dan teman-temanku juga, dan aku dulu juga gitu, itu jarang banget buat konsumsi air putih. Karena ya lebih enak teh kotak, Pocari, Maison, abis itu wah masih banyak lagi lah, Milo, wah enak banget itu dulu, zaman-zamannya angkringan gitu. Dan ya aku jarang banget buat minum air putih gitu. Jadi itulah yang buat sering habitnya itu, kebiasaan itu, dan akhirnya double chin itu muncul dan lemak-lemak di lain muncul di sekitar tubuh gitu. Dan makanya aku di sini buat ngasih tau kalian kalau bisa pelan-pelan hilangkan gitu, atau mungkin pelan-pelan kurangin. Jangan dihilangkan enggak apa-apa, kurangkan gitu. Yang keenam, buat jadwal olahraga. Ayo, di sini siapa yang olahraganya cuma di jam olahraga? Pasti ada kan? Ngaku deh kalian. Aku juga dulu gitu sih soalnya. Nah, di sini olahraga sebenarnya gak muluk-muluk. Kalau mau diet ya harus olahraga gitu. Karena kalau nggak olahraga ya nggak bakal bisa. Bisa pun bisa, tapi yang nggak sehat gitu, percuma. Kalian bakal turun tapi kondisi tubuh kalian tuh nggak fit gitu. Sini karena tipsnya buat pelajar, pastinya ada yang sekolah dari hari Senin sampai Jumat dan Sabtu minggunya libur. Ada juga yang teman-teman pelajar dari Senin sampai Sabtu masih sekolah, hanya Minggu yang libur. Di sini sebenarnya gampang banget. Ini tergantung mau dan tidak dari teman-teman semua. Karena kalau mau diet itu gampang banget sebenarnya. Teman-teman bisa ngelakuin olahraga 15 menit aja di rumah. Cukup setiap hari itu buat keluangkan waktu 15 menit itu. Tapi buat teman-teman semua yang masih susah buat ngatur waktu, mungkin ada yang kelas 3 di sini, 3 SMA, masih ada bimbel dan lain-lain, butuh waktu untuk belajar lebih. Bisa banget buat ngeluangkan waktunya 3 kali seminggu. Itu harusnya bisa banget. Dan teman-teman bisa olahraga tuh cukup 15 menit aja per hari. Kalau bisa buat ngelakuin itu, aku jamin kalian bakal turun dengan badan yang fit juga gitu pastinya. Yang ketujuh, konsisten. Ya, bakal ada terus konsisten dimanapun itu, di setiap tips dan langkah yang bakal aku kasih sepertinya. Karena percuma kalau kalian gak konsisten, ya nggak bakal bisa gitu. Belajar buat menghargai proses, belajar untuk menghargai semua yang kalian lakukan. Karena semuanya butuh waktu, semuanya butuh usaha, semuanya juga butuh proses gitu. Dan ingat tujuan awal kalian, kenapa sih aku harus diet gitu. Dan ya pastinya bakal didapat hasilnya nanti di akhir. Jadi ya tungguin aja. Semangat deh. Ya gitu aja teman-teman, untuk teman-teman pelajar ataupun mahasiswa yang nonton video ini. Aku terima kasih banget sudah mau ditonton videonya sampai habis, dan semangat banget buat teman-teman pejuang diet yang ada di sana. Walaupun bukan pelajar, walaupun bukan mahasiswa, semoga tips ini juga bisa berguna buat teman-teman di sana. Dan selalu ingat buat belajar, buat menghargai proses, karena semuanya butuh proses, semuanya butuh usaha, semuanya butuh waktu. Jadi terus tingkatkan konsistennya, terus tingkatkan prosesnya, dan pasti kalian akan dapat hasilnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan see you in the next video. Bye-bye. Gila udah keren banget kayak YouTuber amat ya. Thank you guys.